Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Sharing kebenaran firman Tuhan hari ini, taat melayani. Ketika Anda menerima misi Allah atas hidup Anda, mukjizat terjadi. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48 berkata, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mungkin kita tidak se-ekstrim Yunus yang lari dari panggilan Tuhan, namun kita hidup dengan iman yang sepenggal-sepenggal. Kalau mood kita lagi bagus, kita bisa menggebu-gebu ikut misinya Allah. Jika kita lagi bad mood, maka kita bisa stop dan lari begitu saja dari pelayanan. Bapak Ibu, dasar dari kita melayani adalah kasih. Bukti kasih kita kepada Tuhan, karena jelas Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Nah, dalam firman Tuhan ini berkata, tetapi barang siapa yang banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Mungkin kita nggak se-ekstrim Yunus yang lari dari pelayanan. Dalam kenyataannya, selama saya melayani, saya melihat ada beberapa rekan-rekan saya yang waktu dia lahir baru, tapi di tengah-tengah perjalanannya kadang-kadang on fire, kadang-kadang menyala-nyala, kadang-kadang dia bad mood. Jadi kalau tergantung moodnya untuk melayani Tuhan. Nah, saya belajar dalam Efesus 15 berkata bahwa kita harus mencermati diri kita. Kita harus melihat, kita awasi diri kita, termasuk cara kita untuk taat melayani Tuhan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, melayani hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya melihat keadaan kawan-kawan saya seperti itu, saya belajar mendisiplinkan diri saya supaya tidak ada kata mood dan tidak mood seperti itu. Saya mendisiplinkan diri saya, khususnya hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah di YouTube. Buat saya ini penting sekali, saya mendisiplinkan diri minimal 2 kali. 2 hamba Tuhan saya mendengarkannya dalam sehari. Supaya apa? Saya tetap taat melayani firman Tuhan, karena jelas bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan saya juga mendisiplinkan diri saya untuk membaca buku. Ada banyak referensi buku yang saya baca, buku Joyce Meyer, Joel Anson, Tommy Tenney. Ada banyak buku-buku Erastus Sabdono. Saya membacanya untuk saya tetap tinggal di dalam Tuhan, untuk saya tetap melayani di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam melayani Tuhan itu kita perlu disiplin rohani yang tinggi, supaya kita tidak asal-asalan, supaya kita melayani Tuhan tidak sepenggal-sepenggal. Dari waktu saya bertobat tahun 2000 hingga hari ini, saya mendisiplinkan diri saya untuk tetap berpuasa, untuk tetap menjaga jam doa saya, khususnya hari-hari di zaman, buat orang dunia zaman kesusahan ya. Buat anak-anak Tuhan ini adalah zaman-zaman kita bergairah. Karena saya melihat di sini Tuhan sedang bekerja. Walaupun keadaan dunia ini kelihatan yang gak enak, saya melihat bahwa Tuhan yang pegang kendali hari-hari ini. Jadi saya tuh belajar supaya saya tetap taat melayani Tuhan. Yang pertama, saya tetap jaga saat teduh saya tetap jaga puasa saya tetap mengisi makanan rohani saya itu dengan mendisiplinkan diri 2 kali dalam sehari mendengarkan hamba Tuhan. Dan saya mendisiplinkan diri membaca buku-buku hamba-hamba Tuhan. Juga di dalamnya saya mendisiplinkan diri kalau hari-hari ini buat saya pribadi ya, kita nggak cukup hanya pagi saat teduh terus ditutup dengan malam. Saya belajar melatih diri saya di jam-jam saya nggak kepengen nyembah, tapi saya belajar masuk kamar. Jadi saya belajar 1 hari lebih dari 4 kali saya menyembah Tuhan. Dikatakan Daud menyembah Tuhan itu 7 kali. Dia memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Dan saya belajar untuk saya tetap di dalam jalurnya Tuhan, tetap melayani Tuhan, nggak sepenggal-sepenggal seperti
saya bagikan tadi, tapi dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya. Itu banyak hal disiplin rohani yang saya jaga. Hal-hal yang terkecil-kecil, saya menjaga jam tidur saya. Supaya apa? Waktu bangun pagi kita tuh nggak ngantuk, nggak ketiduran, untuk kita memuji menyembah Tuhan, untuk jam saat teduh kita. Itu artinya sama dengan kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Jadi saya bagikan hari ini bahwa ayo kita teman-teman sepelayanan, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani, kita bertanggung jawab, kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Karena untuk kita tetap melayani Tuhan dalam ketaatan, itu ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Saya percaya Roh Kudus kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Tapi bagian kita menjaga hidup tetap di dalam Tuhan, itu ada disiplin rohani yang harus terus kita jaga. Jadi kita tidak seperti meninju angin, kata Paulus. Jadi kita melatih diri kita supaya kita tetap waktu nanti Tuhan panggil kita, waktu Tuhan sangkakala berbunyi, kita Tuhan dapati dalam melayani pekerjaannya, dalam melayani Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Tuhan dapati kita tidak bercacat celah. Untuk kita tidak bercacat celah, waktu yang kita gunakan ini, waktu yang ada ini, kita gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan, apa yang kita bisa menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini lewat pelayanan kita. Mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati, lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita melayani dalam ketaatan. Terima kasih sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar apa yang saya bagikan menjadi berkat buat setiap kita yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.